Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananta Silvia Suci Nurila. Saya berasal dari offering C dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2304326059993. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas ekonometrika 1, yakni presentasi poster. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat. Oke, baik. Jadi untuk poster yang saya buat memuat jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, khususnya di tahun 2023. Nah, saya mengambil variabel dependent atau Y adalah tingkat Gini rasio di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dan juga terdapat 3 variabel independen, yakni ada upah minimum. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia, yang kedua ada upah minimum, dan yang ketiga ada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke variabel dependent terlebih dahulu, yakni Gini rasio. Sebelumnya, apa sih Gini rasio itu? Nah, Gini rasio itu adalah alat ukur yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu populasi di wilayah tertentu, seperti itu. Nah, tingkatnya, range Gini rasionya itu berkisar berapa sih? Jadi, range Gini rasio ini berkisar nilai 0 hingga 1. Nah, artinya apa? Apabila tingkat Gini rasio ini bernilai 0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, semua orang memiliki pendapatan yang sama. Atau dapat dikatakan di suatu wilayah tersebut, karena pendapatannya sama, karena setiap orang memiliki pendapatan yang sama, maka setiap orang tidak akan terjadi kesenjangan, seperti itu. Tidak akan terjadi kesenjangan di wilayah tersebut karena setiap orang memiliki pendapatan yang sama, seperti itu. Nah, untuk Gini rasio dengan nilai 1 artinya apa? Artinya ketimpangan pendapatan timpang secara sempurna. Artinya ada orang-orang yang memiliki pendapatan dan juga ada orang-orang yang tidak memiliki pendapatan sama sekali. Jadi artinya di suatu wilayah tersebut akan mengalami kesenjangan atau ketimpangan karena ada orang-orang yang memiliki pendapatan atau bahkan pendapatannya tinggi atau orang yang tidak memiliki pendapatan, karena pendapatan juga berhubungan dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan suatu individu. Artinya apa? Artinya apabila pendapatan kita semakin tinggi, maka daya beli atau pengeluarannya akan semakin besar. Apabila pendapatan kita rendah, maka pengeluarannya semakin kecil. Begitu pula dengan orang yang tidak memiliki pendapatan, meskipun mereka tidak memiliki pendapatan, tetapi orang yang tidak memiliki pendapatan itu pasti akan memiliki pengeluaran, entah itu dalam jumlah kecil ataupun besar, seperti itu. Jadi karena adanya pengeluaran ini akan terjadi ketimpangan antara orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi, rendah, ataupun tidak memiliki pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tingkat Gini rasio di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Nah, tingkat Gini rasio pada Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 sebesar 0,369. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan tingkat ketimpangan 0,369 ini tergolong kategori ketimpangan tingkat sedang, seperti itu. Nah, karena mungkin distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sudah mulai merata, tetapi ketidakmerataannya ini tidak ekstrim. Jadi angka 0,39 ini dalam Gini rasio tetap ada ketimpangan, tapi ketimpangan yang terjadi itu tidak se ekstrim itu, seperti itu. Nah,
mungkin hal ini itu, tingkat Gini rasio di Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi, acuan bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk, membuat kebijakan atau meninjau ulang mengenai kebijakannya, mengenai redistribusi pendapatan, sehingga, dapat mengatasi ketimpangan yang ada dan juga, apabila ketimpangan itu, eee, sudah diberikan solusi, maka, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke, variabel kedua, yakni ada indeks pembangunan manusia. Nah, sebelumnya indeks pembangunan manusia itu apa sih? Indeks pembangunan manusia adalah, seperti indeks kualitas hidup manusia itu sendiri yang diukur dari 3 dimensi dasar, yakni ada umur harapan hidup, ada rata-rata lama sekolah, dan juga ada pengeluaran real per kapita itu sendiri. Nah, di Provinsi Jawa Tengah, umur harapan hidup pada tahun 2023 itu mencapai 74,69 tahun. Lalu ada rata-rata lama sekolah mencapai 8,01 tahun, lalu harapan lama sekolah mencapai 12,85 tahun, dan pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp11.835.000. Selanjutnya, ada nilai indeks pembangunan manusia sebesar 73,39. Nah, nilai ini, cenderung besar yang dapat diartikan, artinya kualitas hidup, masyarakat di Provinsi Jawa Tengah itu relatif baik. Karena apa? Karena nilai indeks pembangunan manusianya itu tinggi. Artinya umur harapan hidup seperti mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, atau fasilitas pendidikan dan, pengeluaran real seperti pendapatannya itu juga cenderung tinggi. Jadi, fasilitas seperti rumah sakit itu, aksesnya bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Lalu kayak, eee alat-alat yang ada di rumah sakit tersebut itu juga sudah lumayan lengkap. Lalu, pendidikan, yang menyelesaikan pendidikan wajib seperti SD, SMP, ataupun SMA itu cenderung banyak. Lalu, sekolah-sekolah yang, sudah terjangkau oleh masyarakat di, daerah terpencil dan kesadaran masyarakat akan pendidikannya itu juga tinggi. Makanya indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah ini, bernilai, tinggi ya, teman-teman. Dan setelah, diregresi, nilai indeks pembangunan manusia terhadap Gini rasio ini berhubungan secara positif. Nah, menurut saya ini sudah sesuai dengan data yang saya dapatkan. Apabila, indeks pembangunan manusia ini tergolong tinggi, maka, hal tersebut, akan berpengaruh positif terhadap tingkat Gini rasio karena peningkatan, kesejahteraan masyarakat akan pendapatannya juga semakin merata. Jadi, karena indeks pembangunan manusianya juga tinggi, seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke variabel kedua, yakni ada upah minimum. Nah, upah minimum itu sendiri adalah upah minimal yang, kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah guna untuk melindungi pekerja dari eksploitasi perusahaan dan pekerja itu sendiri, dan pemerintah memastikan pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka, seperti itu. Nah, upah minimum ini sendiri adalah upah minimal yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, seperti itu. Nah, upah minimum yang, saya dapatkan dari data di BPS pada Provinsi Jawa Tengah, tahun 2023 upah minimumnya itu mencapai Rp1.958.169.000.
Nah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, upah minimum di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 ini mencapai peningkatan sebesar 8,1%, atau dalam rupiah itu sebesar 145.234 dibandingkan dengan tahun 2022. Lalu, setelah diregresikan, upah minimum ini sendiri berhubungan negatif dengan tingkat Gini rasio di Provinsi Jawa Tengah. Nah, artinya apa? Artinya apabila upah minimum ini mengalami penurunan, maka tingkat ketimpangan atau tingkat Gini rasio ini semakin besar. Artinya kesenjangan perekonomian yang ada di antara masyarakat, di antara seseorang, di antara individu yang lain dengan individu dan individu yang lainnya akan semakin besar tingkat kesenjangannya, karena terdapat orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan juga orang-orang yang berpenghasilan rendah sekali, seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan tadi di tingkat Gini rasio, apabila upah minimum ini atau pendapatan ini berhubungan dengan juga tingkat pengeluaran. Jadi dengan adanya tingkat pengeluaran tersebut dapat dinilai juga ketimpangannya, seperti itu. Mungkin solusi untuk pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan yang ada dengan meningkatkan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah agar ketimpangan yang terjadi itu tidak semakin besar, agar apabila orang yang memiliki upah lebih tinggi itu sama dengan nilainya hampir samalah dengan upah minimumnya, agar kesenjangan yang terjadi tidak begitu besar, seperti itu. Dan juga apabila tingkat upah dinaikkan, maka akan terjadi peningkatan daya beli dan juga peningkatan ataupun peningkatan konsumsi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke variabel yang ketiga, yakni tingkat pengangguran terbuka. Nah, variabel tingkat pengangguran terbuka ini tergolong seperti apa sih? Pengangguran itu golongannya seperti apa? Nah, orang-orang yang tergolong pengangguran itu seperti tidak punya pekerjaan sama sekali, orang yang sedang aktif mencari pekerjaan, tapi sebelumnya dia belum punya pekerjaan, lalu orang yang sedang mempersiapkan usaha baru, lalu orang yang tidak mencari pekerjaan karena dia sudah berasumsi atau pasti dia tidak akan dapat pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, untuk nilai pengangguran terbuka sendiri di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,13% pada tahun 2023, dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, setelah diregresi, tingkat pengangguran terbuka ini berhubungan positif dengan tingkat Gini rasio. Karena apa? Karena semakin sedikit pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut, maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi. Karena orang yang memiliki pekerjaan pastinya memiliki pendapatan, dan semakin kecil ketimpangannya karena orang tersebut memiliki pemasukan dibanding dengan orang yang tidak memiliki pemasukan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke R-square. Jadi untuk R-square-nya dipengaruh tingkat Gini rasio terhadap IPM, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 43,8%. Artinya apa? Artinya besar korelasi Gini rasio di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan indeks pembangunan manusia, dengan upah minimum, dan juga tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 43,8% dan sisanya sebesar 56,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke upaya pemerintah untuk menanggulangi
ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam uh, uh, pengaruh gini rasio terhadap IPM, upah minimum, dan juga tingkat pengangguran terbuka. Yang pertama dan yang kedua ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan kualitas hidup. Nah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, mungkin mungkin pemerintah bisa memberikan dana bantuan atau dana bantuan sosial, atau membangun infrastruktur seperti pendidikan, seperti rumah sakit. Karena apa? Karena IPM juga kan diukur dari umur harapan hidup dan juga rata-rata lama sekolah. Nah, apabila infrastruktur tersebut terakses dengan mudah oleh masyarakat, maka kesadaran masyarakat akan hal itu juga akan meningkat dan juga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di wilayah tersebut. Jadi, misal rumah sakit, apabila rumah sakit terakses dan juga alat-alat yang ada di rumah sakit tersebut lengkap, maka tingkat kesehatan yang akan tingkat kesehatan masyarakat tuh akan meningkat dan juga meningkatkan umur harapan hidup masyarakat, karena masyarakat sadar akan adanya kesehatan dan fasilitas kesehatan yang digunakan dengan baik oleh masyarakat. Begitu pula dengan pendidikan. Jadi apabila sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah tersebut tercukupi fasilitasnya, mudah diakses, lalu guru-guru yang ada juga, tenaga kerja yang ada juga mumpuni dan profesional, maka tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan justru akan meningkat dan juga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah tersebut, sehingga masyarakat tersebut dapat memiliki pendidikan dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka dapat memilih pendidikan dengan belajar dengan baik, lalu melanjutkan pendidikan wajib tersebut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Seperti itu, dan masyarakat bisa dengan mudah mencari pekerjaan karena mereka memiliki gelar atau apapun itu yang hasil dari mereka belajar, seperti itu. Nah, untuk upaya pemerintah yang ketiga yakni adanya pemberlakuan upah minimum yang adil. Artinya pemerintah bisa meninjau ulang kebijakannya untuk meningkatkan upah minimum yang ada, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang-orang yang memiliki golongan upah yang tinggi dengan orang-orang yang memiliki golongan upah yang rendah, sehingga pengeluaran yang mereka keluarkan bisa jadi sama. Dan juga apabila pemerintah meningkatkan upah minimum, maka masyarakat akan memiliki daya beli yang tinggi, memiliki konsumsi yang tinggi, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat upaya pemerintah yakni untuk mendorong atau meningkatkan UMKM yang ada dan juga peningkatan wirausaha. Hal ini selaras dengan tingkat pengangguran terbuka yang mungkin orang-orang dengan yang masih menganggur, mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan berupa peminjaman dana untuk membuat UMKM, lalu pelatihan skill agar masyarakat yang masih menganggur ini bisa mempunyai sertifikasi, karena mereka diberikan pelatihan, dan apabila mereka melamar kerja, mereka bisa dengan mudah diterima, lalu mereka mendapatkan pendapatan, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.